Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sekalian, pada malam hari ini kembali saya bisa live streaming menjumpai para sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun juga ya. Untuk obrolan kali ini bertemakan tentang dunia pendidikan atau edukasi ya. Terima kasih sudah hadir ya Kak Aradit, terima kasih atas hadirnya. Semoga sehat selalu ya dimanapun berada ya. Nah, hari ini adalah hari Sabtu malam minggu teman-teman ya. Semuanya selalu banyak yang libur, maka saya temani live streaming malam hari ini, namun obrolan seputar edukasi yang ringan-ringan saja ya. Selamat malam untuk Kak Radit dan juga Kak Heru Prananya sudah hadir di live streaming kali ini ya. Ya, pada kali ini saya akan coba bahas sedikit informasi terkait dengan akan diumumkannya seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk teman-teman kita yang saat ini tengah berada di jenjang SMA atau SMK kelas 12 ya, dimana nanti di hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 pukul 15.00 akan segera diumumkan mereka-mereka yang lolos dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi, yaitu berdasarkan nilai rapot terbaik di sekolahnya masing-masing ya, yang disebut dengan siswa eligible ya. Dan juga sudah dibukanya jalur SNBT bagi mereka yang tidak lolos jalur SNBP ya. Ya, Rehan Daob 2, makasih atas hadirnya. Baik, saya akan bacakan yang pertama adalah berita yang datang dari harian kompas.com yang berjudul SNBT 2026 ada 20 PTN terbaik Indonesia versi EduRank ya. Ini khusus buat teman-teman ya yang saat ini berada di posisi kelas 12 ya. Kak Umar Kansyar, makasih atas hadirnya. Kak Amelia, makasih atas hadirnya ya. Dan semua yang hadir saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Kompas.com, banyak perguruan tinggi negeri atau PTN yang masuk daftar kampus terbaik versi EduRank 2026 ya. Apa saja 20 PTN tersebut? Baik, kita lihat ya. Daftar ini dapat digunakan para pendaftar seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, yang mana seleksi ini sudah dibuka sejak tanggal 25 Maret 2026 yang lalu ya. Jadi teman-teman ya yang ingin mendaftar di SNBT atau UTBK sudah dibuka ya sejak tanggal 25 kemarin hari Kamis ya. Yang mana mereka tentunya harus sudah membuat akun dan sudah difinalisasi ya sebelum mendaftar di SNBT tersebut. Nah, ini ada 20 daftar PTN di Indonesia yang terbaik menurut versi EduRank ya, artinya versi dunia ini teman-teman ya. Ya, makasih ya sudah hadir. Sekali lagi salam santun dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Ya, rilis ini dikeluarkan lembaga pemeringkatan pada 15 Maret yang lalu. Berdasarkan data yang ada, terdapat banyak PTN dan PTS yang masuk dalam daftar tersebut. Ya, makasih Kak Ling ya. Di Indonesia ada 100 universitas terbaik yang diranking oleh EduRank berdasarkan hasil penelitian, pengaruh non-akademik, dan pengaruh alumni. Peringkat ini ditentukan dengan menganalisis 5,73 juta citasi yang diterima oleh 1,35 juta publikasi akademik yang dibuat oleh 562 universitas di Indonesia. Popularitas 899 alumni terkemuka dan basis data referensi terbesar yang tersedia. Tulis EduRank dilansir dari laman resminya pada Kamis 26 Maret 2026. Dari 30 besar teratas, sebagian besar masih didominasi oleh PTN ya. Kak Orang Awak, welcome, makasih atas hadirnya Kak Amelia, makasih ya. Dalam daftar ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tinggi di Indonesia cukup tersebar, mulai dari Sumatera, itu ada Universitas Andalas di Sumatera Barat, UNP di Sumatera Barat juga itu di Padang ya, USU Sumatera Utara, Unsri di Palembang ya, hingga Sulawesi itu ada Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar atau UMM ya. Berikut daftar lengkapnya buat referensi mendaftar SNBT 2026 buat adik-adik kita atau teman-teman kita yang di kelas 12 ya. 20 kampus terbaik yang pertama adalah Universitas Indonesia ya, peringkat 444 dunia ya. Di mana UI ini ada di 2 wilayah ya,
Yang pertama di Jakarta untuk kampus Fakultas Kedokteran ya, dan yang kedua ada di Depok ya. Baik ya, ini Kak siapa yang nanya nih ya. Untuk masuk ke SMP negeri tentunya yang pertama nanti ada beberapa jalur ya. Ada jalur yang namanya prestasi. Nah ini jalur prestasi ini nanti menggunakan nilai TKA kayak nilai rapot dan nilai TKA. Yang pertama jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Kedua jalur domisili ya, jarak dengan sekolah dan rumah. Dan jalur afirmasi ya, biasanya tentang masalah ekonomi, KITM atau KIP dan sebagainya. Nah untuk umur juga dipertimbangkan kayak, nah biasanya diprioritaskan yang lebih tua dulu umurnya ya. Memang terkendala kadang-kadang ada di kita yang lulus SD usianya masih katakanlah 11 tahun ya, belum sampai 12-an, kadang-kadang di nominasi agak akhir ya. Makanya untuk negeri ini umur memegang peranan penting juga, walaupun bukan yang pertama ya. Yang pertama adalah nilai kalau di jalur prestasi ya. Tapi terkadang dengan nilai yang sama dengan umur yang berbeda, maka yang dipilih yang lebih tua Kak umurnya. Begitu juga jalur domisili ya, dengan jarak terdekat dengan sekolah. Jika ada umur yang berbeda, maka yang diunggulkan yang lebih tua dulu umurnya gitu ya, untuk masuk ke SMP negeri maupun SMA negeri ya. Seperti itu. Jadi yang kedua, kembali ke 20 kampus tadi ya. Makasih yang sudah bertanya tadi ya Kak siapa nih ya. Oke, salam kenal ya buat Kak Chen NM ya, tulisannya bahasa apa tuh ya, kurang paham saya. Kemudian Kak Aulia makasih atas hadir ya, Kak Liza makasih atas hadirnya, Kak Amelia makasih atas hadirnya ya. Kemudian peringkat kedua berdasarkan versi EduRank 2026 adalah kampus UGM Yogyakarta ya. Dia peringkat 539 dunia. Dan yang ketiga adalah Institut Teknologi Bandung, dan yang keempat adalah Universitas Diponegoro ya, di mana Semarang ya. Yang kelima Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Yang keenam Universitas Airlangga Unair ya, Surabaya. Yang ketujuh Universitas Pajajaran atau Unpad ya, ada di Bandung. Itu ada 7 baru yang saya bacakan PTN terbaik versi EduRanks ya. Masih ada 13 PTN lagi yang merupakan PTN terbaik versi EduRank. Yang ke-8 adalah Universitas Brawijaya ya. Ya makasih Kak Nadia, Amir Senja Maha makasih atas hadirnya. Yang ke-9 adalah Universitas 11 Maret. Kemudian yang ke-10 adalah Universitas Hasanuddin ya. Itu baru 10 ya Kak ya. Yang saya bacakan PTN terbaik versi EduRanks ya. 20 PTN terbaik bisa menjadi referensi ada di kita atau teman-teman kita yang akan mengikuti SNBT 2026 yang sudah dibuka sejak tanggal 25 Maret kemarin ya. Jadi ada 10 baru yang saya bacakan tadi. Kalau masih ingat, yang pertama apa tadi? UI ya. Yang pertama UI, yang kedua UGM, yang ketiga tadi ada ITB, yang keempat ada IPB, yang kelima ada tadi Undip ya. Yang UI, yang kedua UGM, yang ketiga adalah ITB, 4 IPB, kemudian tadi ada Unpad yang kelima, 6 Undip ya, dan seterusnya saya agak lupa, ada Unhas juga ya, dan sebagainya. Oke, ada Universitas Hasanuddin di mana itu? Di Makassar ya. Dan yang ke-11 Universitas Pendidikan Indonesia UPI ya, yang dulu bernama IKIP Bandung ya. Nah ini pencetak calon-calon guru dulunya ya. Nah sekarang sudah mengembangkan beberapa fakultas baru ya, sehingga namanya berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di kota Bandung ya. Kemudian yang ke-12 Institut Teknologi 10 November ITS. 13 Universitas Andalas yang ada di mana? Sumatera Barat ya. Universitas Udayana yang ada di Bali, Denpasar. Dan yang ke-15 Universitas Negeri Padang UNP. Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Yogyakarta yang ke-17 ya. Yang ke-17 Universitas Negeri Yogyakarta ya, dulu namanya IKIP Jogja ya. Kemudian yang ke-18 Universitas Negeri Malang, 19 Universitas Negeri Semarang atau UNES, dan yang ke-20 adalah Unila Universitas Negeri Lampung ya. Itu beberapa PTN, ada 20 ya, yang bisa menjadi referensi buat teman-teman yang akan memasuki jenjang perguruan tinggi. 20 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang masuk dalam kategori penilaian EduRanks 2026 ya. Nah dasarnya apa nih kira-kira ya? EduRanks menempatkan 20 PTN di Indonesia sebagai PTN terbaik ya. Nah yang pertama tentunya berdasarkan output riset ya.
Output riset yang dilakukan oleh Edurance termasuk mengenai analisis terhadap jutaan citasi dan publikasi akademik ya. Ya, makasih yang udah dari artinya perguruan tinggi ini dihubungkan dengan banyaknya jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan ya, dan juga publikasi ilmiah lainnya. Yang kedua adalah keunggulan non akademik seperti apa? Popularitas ya di ranah publik atau masyarakat ya. Jadi kayak UI tadi kan udah sangat terkenal ya, populer ya di seluruh Nusantara, sangat terkenal ya. Kemudian termasuk pengaruh alumni, seberapa besar kontribusi dan pengaruh para alumni lulusan di tingkat nasional maupun internasional ya. Tidak disaksikan lagi ya, tidak disangsikan lagi namanya lulusan UI, apalagi UGM ya, itu udah masuk pada pentas nasional ya. Kemudian ITB, banyak ya para katakanlah orang-orang sifatnya pejabat nasional, public figure skala nasional internasional lulusan UI, ITB, UGM ya, dan seterusnya ya. Itu ya teman-teman sekalian ya, saya sudahi saja karena sudah cukup malam ya live streaming pada kesempatan malam hari ini. Selamat beristirahat buat semuanya ya, semoga sehat selalu teman-teman semuanya dimanapun berada, dan jangan lupa jaga kesehatan, tepat waktu untuk ibadahnya, makannya juga teratur, dan tidur jangan terlalu malam. Saya akhiri sampai di sini, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.